Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa iNews TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rida Patiroy menjumpai Anda di Bincang iNews hari ini. Kita tahu bersama bahwa pagelaran MotoGP sudah di depan mata, namun kali ini saya tidak berbicara bagaimana megahnya kemeriahan MotoGP, namun tema yang kita angkat di kesempatan hari ini yaitu jelang MotoGP sengketa lahan Mandalika, apa telah usai, apa telah selesai. Nah, untuk itu membahas tema kita pada kesempatan hari ini, kita sudah kedatangan narasumber. Namun sebelumnya kami konfirmasi bahwa kami juga mengundang dari pihak ITDC, namun terkonfirmasi tidak sempat hadir. Untuk itu narasumber kita yang kedua dari Aliansi Pejuang Lahan Mandalika, juru bicaranya langsung yaitu Bang Samsul Komar. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Kabar baik, Bang Eski ya saya sebut. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak Ya, Rida. baik Bang. Tadinya kita sudah mengundang pihak dari ITDC, namun terkonfirmasi belum sempat hadir. Belum sempat jadi nggak apa-apa yang ngomong berdua. Baik, ngomong berdua aja. Okay. Bang Samsul, kita lihat jelang MotoGP 2021, 2022 dan sekarang 2023. Sudah cukup lama juga ya dari 2021. Kita melihat beberapa informasi, beberapa berita bahwa sengketa lahan Mandalika banyak yang belum terselesaikan. Itu bagaimana Bang Samsul selaku juru bicara pejuang lahan Mandalika ini? Ya, terima kasih Mbak Rida. Jadi euforia MotoGP 2021 WSBK, sayang sekali masih ada masyarakat yang tidak bisa menikmati euforianya. Siapa masyarakat itu? Yaitu warga pemilik lahan. Ya. Karena sampai dengan detik ini mereka hanya diiming-imingi, dijanji-janji setelah event akan diselesaikan, tapi sampai kali kedua MotoGP di Indonesia, di Mandalika ini belum ada juga penyelesaian sampai dengan hari ini. Padahal upaya-upaya sudah dilakukan, satgas-satgas sudah dibentuk ya, sampai terakhir mantan Gubernur Zulkifli Mansah sudah membentuk tim penyelesaian, percepatan penyelesaian yang diketuai asisten 3. Tapi nyatanya dicuekin juga sama ITDC. Tidak ada tindak lanjutnya sampai dengan sekarang. Terakhir kemarin pada Desember 2022 itu Gubernur sudah melayangkan surat untuk meminta dibukanya data, yaitu sanding data. Bertempat di kantor Gubernur dan kita hadir di situ bersama banyak pihak ya, termasuk ITDC juga hadir, tapi sayangnya Pemprov ini seperti dikacangin sama ITDC. Jadi apa yang diinginkan oleh masyarakat melalui pemerintah provinsi itu tidak dikabulkan oleh ITDC. Berarti dalam hal ini pemerintah juga sudah membuka bisa dibilang solusi bagi para pemilik lahan. Pernah tapi tidak serius gitu ya. Tidak. Harusnya kan pemerintah tegas. Karena yang punya ITDC Mandalika ini negara ya, bukan ITDC. ITDC hanya HPL dia, pengelolaan kan. Yang punya ini negara. Artinya harusnya pemerintah provinsi ini juga harus tegas, pemerintah kabupaten juga harus tegas. Penyelesaian ini juga harus tuntas gitu. Kan ini kan memalukan ketika event-event internasional sementara soal lahan ini masih menjadi sengkarut di sini gitu. Harusnya ini selesai di 2023 ini sebenarnya. 2023. Apalagi saat ini kan kita tahu bahwa sudah ada PNM 1,19 triliun mau dipakai untuk apa? Harusnya untuk menyelesaikan lahan-lahan ini. Ya. Jadi selama ini kan kita melihat ITDC ini pura-pura tidak tahu soal-soal lahan ini. Padahal mereka menyampaikan juga waktu sanding data itu, ya, yang kami lihat bukan sanding data tapi hanya curhat ITDC. Mereka menyatakan bahwa ada 100 lebih data. Itu apa? Kan itu data juga. Nah, artinya mereka takut. Ketakutan ini yang membuat sehingga mereka menggunakan tangan-tangan aparat hukum untuk menyekat warga masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, segala macamnya. Sebenarnya ini kan sederhana. Ya. Sederhananya mana? Kami masyarakat punya data, punya alas hak kepemilikan. Ya. Mereka mengklaim punya hak penggunaan lahan.
pengelolaan lahan, HPL. Udah, kita ketemukan aja. Harusnya Bang Samsul meminta pihak ITDC nih, ITDC membuka data mereka dan Ya. warga yang ngerasa Sudah. lahannya belum terselesaikan itu kan harus sama-sama terbuka, harusnya seperti itu. Iya, harusnya sama-sama membawa data. Data kami sudah kami sampaikan, ya. Tinggal data mereka dong, silahkan disampaikan. Alasannya rahasia negara. Loh, ini kan tanah milik negara. Artinya mari, kalau memang ini rahasia negara, kenapa kemudian tidak negara yang terlibat gitu? Pak Presiden. Ini sampai dengan saat ini kami tahu betul waktu menjelang GP yang pertama 2021, Pak Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri BUMN untuk menyelesaikan soal lahan ini. Dan saat itu sudah diselesaikan yang di dalam Ebonut, ya, 9 bidang. Itu apa bedanya dengan yang lain gitu loh? Oke. 9 bidang itu jelas itu kalau kami lihat di alas haknya hanya 9 bidang yang dimaksud? 9 bidang di Ebonut itu waktu Oke. itu. Ha. Jadi itu sudah diselesaikan, sudah dibayar dengan harga waktu itu 71 juta per are. Kali 1,5 hektar itu kalau tidak salah. Iya. Itu tidak ada bedanya sama yang lain gitu loh. Kenapa kita tidak diperlakukan sama oleh ITDC dan oleh pemerintah? Gitu. Padahal kan sama-sama HPL. Itu juga HPL kok. Baik, kalau melihat dari data Bang Eski, sampai hari ini ada berapa hektar lahan yang belum terselesaikan? Kalau bicara keseluruhan itu sekitar 200 hektar sampai 200 hektar. lebih ya. Nah, tentunya ada warga juga dong yang sudah merasa udah diklaim. Nah, itu kenapa tidak berbarengan dengan warga yang merasa tidak terklaim seperti itu? Ya kan ini polanya kan dijanji-janji juga Oke, ya. ha-ha. Jadi ini nanti setelah ini baru kita bayar, setelah ini baru kita bayar, setelah WSBK baru kita bayar. Jadi Oke. masyarakat ini kan termakan janji terus. Sementara direksi ITDC ini kan berganti-ganti dari Pak Joko kemudian ini segala macam kan. Baik, Artinya ya gimana kalau kita nagih ini yuk, itu kan direksi yang lama ada bahasa seperti itu. Bang Eski, nanti kita lanjut setelah jeda pariwara berikut. Tetap bergabung bersama kami di Bincang iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. boleh nggak sih Iya, dikasih benar. senjata Mbak gitu? Vera, Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Jika sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Sumber kekayaan. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung di Bincang iNews dan saya masih ditemani oleh Bang Eski. Nah, mungkin bisa dilanjutkan kembali Bang Eski bagaimana sampai akhirnya ada juga pihak warga yang masih mengklaim hingga saat ini. Ya, karena sebenarnya ya menurut kami selama ini ITDC itu ada yang banyak yang salah bayar. Ya. Dalam artian salah Dalam bayar? artian mereka membayar kepada
person-person yang mengaku sebagai pemilik lahan. Sementara pemilik lahan itu adalah kebanyakan ini buta huruf, ya kan? Di bawah ini. Jadi itu yang hanya oleh oknum-oknum itu diminta jempol, diminta tanda tangan, diminta apa, kemudian dengan bahasa-bahasa akan diuruskan segala macam. Ternyata nggak sampai ke mereka gitu. Jadi ini yang harus sebenarnya dibuka ke publik sebenarnya. Sejarah ini yang harus dibuka seperti apa sehingga saya yakin sekali masyarakat Sasak khususnya ya, masyarakat Lombok itu malu loh mereka mengakui kalau sudah dibayar itu nggak mungkin mereka mengaku akan belum dibayar gitu loh. Itu intinya. Artinya memang selama ini kan kita lihat penyelesaian ini juga hanya berkutat di itu saja. Bayangkan sudah ada 3 satgas dibentuk ya. Dan itu ketua satgasnya dari kepolisian sehingga menyulitkan kita. Karena apa? Seharusnya satgas itu jangan dari polisi. Masyarakat mau ngelapornya kemana ini? Kan ke polisi kita ngelapor. Kalau ketua satgasnya polisi, ya bingung kita mau ngelapor kemana gitu kan? Harusnya dari kayak kemarin ke Sebang Poldagri. Nah, buktinya pada saat Lalu Wahid itu jadi ketua satgas dibentuk oleh gubernur, selesai 9 bidang. Buktinya ada. Jadi memang kita menolak kalau ada kemudian nanti misalnya dibuat tim penyelesaian yang diketuai oleh kawan-kawan di kepolisian. Saat ini kalau yang pemerintah menjadi mediator antara pihak ITDC dan pihak warga, itu hasilnya ada tidak sih? Ya, ada yang 9 bidang tadi. 9 bidang tadi. 9 bidang tadi dari progres dari zaman TGB sudah banyak yang dibayar. Kemudian ada pola kerohiman meskipun ada yang salah bayar. Sebenarnya kita sangat berharap PJ Gubernur saat ini, beliau ini kan 7 tahun jadi komisaris di ITDC. Beliau pasti tahu hitam putih isi dalam dari sengkarut lahan di ITDC itu. Tapi ini kayaknya kurang responsif ya. Bukan responsif, kasih kesempatan mungkin Bang Eski lebih tepatnya karena baru menjabat juga ya. Kita sudah bersurat ke PJ Gubernur, mudah-mudahan segera direspon, dibalas dan kita diundang. Ya, karena artinya Bang Eski selaku jubir meminta kembali diadakan mediasi. Atau antara sebenarnya ITDC dan Mbak Rida ya, mediasi item per item itu sering sekali. Saya juga hadir di ITDC ya. ITDC mengundang, cuman setelah mediasi besok kita lanjutkan hilang. Setelah mediasi besok kita lanjutkan hilang. Ya. Berarti perlu pengawalan seperti itu. Sudah kita minta, yuk kapan nih? Kapan kita lanjutkan lagi? Tapi hilang. Tiba-tiba ganti direksi lain lagi kebijakannya. Ya kayak gini seperti kita main kucing-kucingan gitu. Padahal sederhana sekali. Mereka punya data, kami punya data. Mari kita sanding datanya ya. Kita sanding, kalau dia benar, data ITDC ini ya, kalau dia benar, dia sah, dia legal, silahkan. Sepeser pun masyarakat tidak akan ngambil pembayarannya. Kami tidak akan ngambil uang pembayaran atas hak-hak itu. Apalagi Komnas HAM juga sudah turun untuk menyelesaikan ini, sudah ada rekomendasinya. Tinggal mereka bayar, yang belum dibayar selesai sebenarnya masalahnya. Simpel saja gitu. Atau mungkin ITDC butuh waktu ini Bang Eski untuk menyelesaikan sudah. Pembayaran, kan begitu banyak, begitu luasnya lahan. Iya, nggak apa-apa, betul. Nggak apa-apa, ini kan ada penlog 1 istilahnya, kemudian penlog 2, kemudian penlog 3 dan seterusnya. Silahkan bayar per penlog juga nggak apa-apa. Penlog 1 misalnya berapa item, ya, berapa hektar, berapa orang, 10, 15 misalnya penlog, dan seterusnya nggak apa-apa. Kita juga paham lah, ini butuh dana besar, butuh uang yang tidak sedikit, ya tentu saja mari. Kita juga di bawah itu nggak maksa-maksa harus dibayar semua sekaligus gitu kan. Dan sudah jelas juga appraisalnya sudah jelas, semuanya sudah jelas, tinggal sekarang satu persatu diselesaikan. Kalau semuanya dibiarkan, masa iya sih? Setiap ada event internasional ini kita dihadapkan pada maklumat, Kapolda, segala macam, yang memang itu tugas kepolisian untuk mengamankan. Tapi kan ini yang harus ditangkap ini, ya kita mendorong Pak Kapolda ini nangkap ini penjahat yang soal tanah ini, penjahat tanah ini yang harus diperiksa sebenarnya. Karena apa? Saya yakin dan saya sempat berbicara hati ke hati dengan beberapa pejabat ya, baik itu di pertanahan dan ini memang ada ulah beberapa oknum-oknum
yang memang saat ini mereka sudah meninggal ya. Tapi ini kan bisa dibuka dengan data-data itu maksud saya. Mari kita sanding datanya, kita buka datanya, si A misalnya, kita akan bawa data aslinya, ITDC juga bawa data aslinya. Akan kelihatan di situ. Mungkin karena adanya beberapa pergantian direktur juga Bang Eski, jadi sedikit terhambat penyelesaian sengketa lahan. Namun ya Bang Eski juga tadi berharap bahwa ITDC terbuka aja gitu ya. terbuka aja. Karena ini kan kalau dia bilang ini data rahasia negara kan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten juga negara gitu kan. Jadi mereka bisa koordinasi ke Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, kan ke BPN, ATR BPN kan simpel sebenarnya. Tapi kan ini mau sama tidak mau. Baik. Atau takut ini kemudian mengungkap ada kejahatan yang telah terjadi. Baik, nanti kita bahas setelah jeda pariwara berikut. Jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami. Beragam kejadian yang sulit terlihat. Mengulas detik-detik kecelakaan, aksi kejahatan, serta momen lucu warga plus 62. Saksikan terekam bersama saya Brigadir Marcelina hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Masih bersama saya Rida Patiroy di Bincang iNews. Bang Samsul Komar bisa lebih didetail kembali dijelaskan kenapa, apakah masih ada warga yang merasa lahannya masih bersengketa yang masih berada di sekitar wilayah kawasan tersebut. Jadi sampai perhelatan event GP yang kedua di Indonesia ya, soal sengketa lahan di Mandalika itu belum selesai. Masih panjang, masih banyak ya lahan yang belum diselesaikan, yang belum dibayar oleh pihak ITDC kepada warga. Saat ini saja yang di dalam sirkuit itu ada sekitar 10 hektar yang belum selesai, kemudian di luarnya itu ada sekitar 200 hektar. Itu dari hasil Satgas Kesbang Poldagri ya, yang sudah kita ukur turun bersama dengan tim yang dibentuk oleh gubernur waktu itu. Artinya bahwa sampai detik ini kami masih menuntut pembayaran atau penyelesaian lahan. Jangan sampai laporan ke presiden, ke pemerintah pusat itu sudah clear and clean. Ternyata di bawah ini belum loh. Belum ada yang selesai semuanya, masih banyak. Masih banyak di dalam lingkar sirkuit itu ada sekitar 22 kakak itu juga masih tinggal 22 di situ. kakak dan masih menetap di situ, situ. belum beralih ke relokasi. Iya, jangan sampai akal-akalan laporan ke bosnya ini, pihak ITDC ini bilang bangunan-bangunan kumuh di situ itu bedek pekerja gitu loh. Bedek buruh bangunan di situ. Itu masyarakat di situ masih tinggal dan masih bermukim. Kalau masih tinggal dan bermukim, akses keseharian mereka dengan adanya akses yang ada sedikit-sedikit itu. Akses jalan-jalan rusak itu mereka lewat situ. Sampai di Serenting itu kan masih ada itu. Sama Bengkok, Sibawai. Kemudian di samping sirkuit sebelah antara Novotel dan itu juga masih ada bangunan Amat Layar di situ, kemudian Mangim ya.
Jadi masih ada di situ. Kemungkinan mereka laporannya clear and clean ya ke bosnya di atas. Tapi mari turun ke sini bahwa soal lahan ini belum selesai. Masih banyak masyarakat yang terdampak itu masih stay di situ, masih tinggal di situ gitu. Nah, Bang Eski sendiri ini udah menghitung hari lagi nih untuk gelaran MotoGP. Nah, dalam 2 minggu lagi. Dalam rentan waktu ini apa yang dilakukan oleh para warga mungkin yang misalnya tanah sengketa tersebut belum selesai, apa yang diharapkan tentunya? Kita ingin pemerintah dalam hal ini juga kementerian ya ITDC menggunakan mata hatinya ya. Hatinya yang paling dalam, hati nuraninya. Jadi ini kan soal ini terus dijanji setiap ada event terus dijanjiin terus masyarakat ini. Ya, yang namanya akumulasi janji ini kan bisa saja meledak kan begitu. Jadi kita tidak bisa kemudian melarang orang melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Justru dengan itu selama ini masyarakat berpuluh-puluh tahun karena mereka cinta kepada tanahnya Mandalika ini mereka menjaga meskipun mereka tidak diberikan hak-haknya. Tapi mereka terus menjaga kenyamanan, keamanan. Pernah nggak terjadi kerusuhan di Mandalika? Kan nggak pernah. Karena apa? Mereka menjaga. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan soal keamanan sebenarnya. Tapi ketika saluran mereka untuk mengadukan nasib mereka, menuntut hak-hak mereka tidak diberikan ruang, maka manusiawi ketika mereka marah, ya kan? Mereka marah, kemudian mereka melakukan aksi-aksi. Meskipun saya yakinkan di pejuang lahan itu tidak pernah ada yang melakukan aksi anarkis, tapi melakukan aksi-aksi damai, menyampaikan kepada pemerintah pusat Pak Jokowi bahwa soal lahan Mandalika ini belum selesai gitu loh. Belum selesai. Jika ada laporan anak buah Bapak yang mengatakan bahwa ini clear and clean, itu bohong. Bullshit. Tidak benar itu semua. Jadi mari kita selesaikan lahan ini. Tidak semua sekaligus. Mungkin satu persatu. Penlok per penlok. Kami harapkan itu segera dilakukan. Karena apa? Event MotoGP ini akan mata dunia memandang kita. Kita pahami itu. Tidak ada yang tidak mendukung. Masyarakat itu semua mendukung event-event internasional di Mandalika. Buktinya kan sampai dengan ini tidak pernah ada terjadi apa-apa kecuali jambret, copet, itu pun orang luar Lombok ya. Ya tentunya kan dari gelaran MotoGP yang diharapkan sukses di semuanya lini gitu, baik dari sisi pembangunannya, ekonominya nantinya. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana nasib dari beberapa warga yang katanya mengklaim masih ada juga di lahan tersebut gitu Bang Komar. Bagaimana tentu sumber penghasilan sehari-hari juga kita pertanyakan dong. Yang tadinya mungkin mereka masih merasa itu lahan mereka dan sekarang sudah tidak bisa mereka kerjakan. Apa yang dilakukan para warga? Warga di sekitar itu sumber pencariannya kalau nggak melaut ya bertani, melaut dan bertani. Dan sampai sekarang mereka masih menanami lahan di situ. Ada kacang-kacangan, kelapa, segala macam. Dari situlah sumber mata pencarian mereka. Sisanya melaut, menjaring ikan di laut, dan masih stay dan tinggal di situ menetap gitu loh. Ini pemerintah pusat harus melihat ini, turun ke bawah, jangan hanya dengar laporan bahwa itu clear and clean gitu. Masih ada kok puluhan warga di situ tinggal dan menghuni lahannya. Nah sehingga nanti jangan sampai kemudian selalu masyarakat yang disalahkan, mereka mengadu. Mau bicara pakai sound system yang keras, tidak mungkin. Karena mereka berada di lingkar sirkuit. Pastilah ada yang mengadu menggunakan spanduk, menggunakan baliho, menggunakan alat-alat peraga yang lain. Ya tentu itu hal yang kewajaran. Selama tidak membuat kerusuhan atau sikap-sikap yang tidak baik lah, pemblokiran jalan segala macam tidak. Kalau kami tidak pernah membiarkan itu terjadi selama ini. Ya mungkin kedepannya juga diharapkan dari pihak ITDC-nya, pemerintahnya, warganya, termasuk juga dari keamanannya ini duduk bersama semua nih Bang Eski. Mungkin belum dilakukan itu kembali atau sebenarnya sering dilakukan, cuman mereka nggak serius untuk menyelesaikan. Kan kalau kita di mediasi saya sudah sampaikan, mediasi person to person sering sekali. Person to person. Sering sekali, tapi terakhir kemarin masalah Pongos, ya. Akses jalan itu, mereka mau pakai akses jalan.
Tapi lahan itu kan belum diselesaikan. Ada kabak aset, ada BPN. Mereka mengakui bahwa itu bukan aset Pemda. Ya harusnya tinggal mereka bayar. Yang kayak gitu itu, bahwa ini HPL 73, HPL. Yo, soal HPL mari keluarkan. HPL itu kan bisa dicabut, ya kan? Apa bedanya dengan 9 bidang yang di Ebonut kemarin? Itu juga HPL, tapi dicabut dan dibayar. Entah siapa yang bayar ya. Katanya ada kontraktor yang bayar. Saya juga nggak paham ya. Tadinya kan Bank NTB. Bank NTB yang bayar katanya nggak tahu, ini nggak tahu. Nah, itu ini harus perlu duduk bersama. Ya, itu juga nggak jelas gitu siapa yang bayar. Intinya kan dibayar gitulah, dibayar. Sekarang siapa yang bayar kami juga nggak mau tahu. Yang penting yang belum dibayar ini diselesaikan supaya ini hak-hak mereka bisa diterima. Baik, Bang Eski, nggak terasa sih 30 menit kita ngobrol, dan tentunya ke depannya kita berharap juga dari pihak ITDC-nya, dari pihak pemerintahnya, bagus lagi dari keamanan yang menjaga lingkungan setempat untuk sama-sama kita duduk bersama seperti itu, Bang Eski. Baik, di akhir harapan kami, ada yang disampaikan? Harapan kami kepada PJ Gubernur ya, kami sudah melayangkan surat ke Anda dan segera tolong direspon ya. Anda juga adalah salah satu pelaku sejarah Mandalika. 7 tahun di komisaris yang pasti paham tetek bengek soal sengkarut lahan Mandalika, itu pertama. Kedua, kepada Presiden Jokowi ya, bahwa laporan anak buah Anda itu tidak selalu benar. Dicek lagi clear and clean-nya seperti apa. Sampai dengan detik ini, soal lahan Mandalika belum selesai, kami tegaskan. Ketiga, insya Allah tidak ada aksi-aksi anarkis yang akan dilakukan oleh masyarakat, karena selama ini memang masyarakat menjaga betul yang namanya tanah Mandalika dengan segala curahan perasaan hati dan kasih sayang mereka. Sehingga mari gunakan hati nurani juga kepada pemangku kebijakan yang punya kapasitas untuk menyelesaikan lahan ini untuk diselesaikan. Jangan sampai menunggu masyarakat marah, ya kan? Kalau masyarakat ini kan manusia juga biasa, jadi mereka bisa marah, bisa nangis, bisa kecewa gitu kan? Artinya sudahlah, mari kita duduk bareng segera sebelum event ini harus selesai. Sebelum event sudah selesai, jadi minus 2 minggu harus selesai. Baik, Bang Samsul. Titik terangnya. Ya, semoga aja ada jawaban dari pihak pemerintah, dari pihak ITDC, dan semoga sengketa lahan ini juga yang katanya belum selesai bisa segera diselesaikan. Amin, amin. Baik, mudah-mudahan. Baik, Bang Samsul, terima kasih atas kehadirannya di sini. Semoga bisa terselesaikan semua ya. Baik, terima kasih, dan pemirsa, tidak terasa 30 menit saya menemani Anda, dan semoga apa yang menjadi tujuan dari pegelaran MotoGP terlaksana dengan baik, sukses ekonomi juga. Dan saya Rida Patiroy saatnya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.